Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Bagaimana keadaan anak-anak Ibu? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar dengan materi bab 4 Kebangkitan Nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Adapun submateri yang akan dibahas ialah mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Sebelum melanjutkan materi, di sini Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yaitu 4.4, menyaji hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi 4.4.1, menganalisis nilai kejuangan tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 4.4.2 mentelaah sikap tentang tokoh kebangkitan dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir 4.4.3 membuat kajian nilai-nilai kejuangan tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis nilai kejuangan tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat mentelaah sikap tentang tokoh kebangkitan dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terakhir, setelah diskusi, peserta didik dapat membuat kajian nilai-nilai kejuangan tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Persatuan dan kesatuan. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. A. Perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. B. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. C. Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. D. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konsensus nasional menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Para pemuda dengan semangat tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini. Di sisi yang lain, kita juga dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Menurut laporan dari Kemenpora Republik Indonesia, ada 10 masalah pada generasi muda atau pemuda. A. Masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. B. Adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. C. Berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. D. Sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. E. Penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. F. Berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda, narkoba, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. G. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. J. Meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. I. Makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat, khususnya nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius. A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 2. Nilai kemanusiaan. A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembang sikap tegang rasa. 3. Nilai produktivitas. A. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. B. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. 4. Nilai keseimbangan. A. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. 5. Nilai demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat adalah 6. Nilai kesamaan derajat. Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. 7. Nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negara Indonesia. Oleh karenanya, kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia, negeri Zamrud, di Katulistiwa seperti digambarkan dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Ada pula lagu pop yang menggambarkan indahnya Indonesia seperti yang dinyanyikan Koes Plus yang berjudul Nusantara dan Kolam Susu. Bangsa Indonesia
mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia diantaranya adalah 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India dan Amerika Serikat. 2. Semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. 3. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian. 4. Memiliki tata kerama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. 5. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Apabila kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun kita berada. Selain hal-hal di atas, Indonesia memiliki keunggulan yang seharusnya menjadi kebanggaan juga, yaitu Indonesia beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan karena kualitasnya diakui dunia. Memajukan bangsa Indonesia bagi seorang pelajar dimulai dengan belajar bersungguh-sungguh. Apabila kita kaji prestasi anak Indonesia dalam dunia pendidikan sudah sangat luar biasa. Mengenai prestasi belajar Indonesia, Kemdikbud pernah mendata di antaranya seperti berikut ini. Indonesia menjadi juara umum International Conference of Young Scientists ke-16 yang berlangsung di China, Polandia pada tanggal 24 hingga 28 April 2009. 2. Indonesia berhasil menyabet 1 medali emas dalam Internasional Biologi Olimpiade Biologi Internasional IBO ke-20 yang digelar tanggal 12 sampai 18 Juli 2019 di Tsukuba, Jepang. 3. Profesor Dr. Andes Ken Kawaseotanto, pria kelahiran Surabaya ini berhasil menggondol
gelar profesional, dan 4 doktor dari sejumlah universitas di Jepang. Lebih hebatnya, puncak penghargaan akademis itu dicapainya pada usia 37 tahun. Pada saat ini, torehan prestasi anak Indonesia di berbagai bidang lebih banyak lagi dan sangat membanggakan. Apa yang telah diperjuangkan dan ditorehkan para pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional 1908 akan makin berarti apabila kita sebagai generasi penerus bangsa mampu menorehkan prestasi di berbagai bidang. Di zaman media sosial sekarang ini, kita sering kali dihadapkan dengan pemberitaan yang negatif dan menjelekkan satu sama lain. Sebagai pelajar, kalian tidak boleh terpengaruh info yang menyesatkan atau hoaks. Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar dan kita banggakan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakan apabila sesuatu yang negatif terjadi di Indonesia? Kita semua berusaha mencari solusinya tanpa menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Rasa nasionalisme yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dengan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negara tercinta Indonesia. Setelah menyimak materi tersebut, siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari ini. Sebelum masuk ke sesi tugas, diharapkan seluruh siswa untuk dapat menyimak video berikut ini. Diharapkan agar dapat disimak dengan baik. Iya, menjadi bukti juga ya anak-anak Indonesia, apapun latar belakang mereka, seperti yang disaksikan juga ya, anak dari mantan-mantan teroris, tapi mereka dimanapun mereka berada punya hak yang sama untuk bersekolah dan berprestasi, tidak kecuali juga untuk anak-anak pemulung sampah yang hidup di tengah keterbatasan. Meskipun setiap hari berinteraksi dengan sampah, anak-anak pemulung di SDN Sumur Batu 2 Bantar Gebang Bekasi juga bisa berprestasi. Tidak hanya meraih berbagai trofi kejuaraan olahraga, sebagian lainnya juga mencatatkan diri sebagai siswa terpandai dan menjadi harapan orang tuanya. Sekolah Dasar Negeri Sumur Batu 2 memiliki siswa-siswi dengan hak yang sama, meski sebagian besar diantaranya adalah anak-anak pemulung sampah. Sekurangnya, 200 siswa di sekolah ini adalah anak pemulung sampah. Latar belakang anak-anak ini tidak membuat semangat belajar mereka berkurang. Relatif bagus sih sebenarnya, bahkan justru anak-anak pemulung yang lebih bagus kalau menurut saya prestasinya, karena mungkin mereka memang benar-benar itu ingin menunjukkan kepada orang tuanya ya, kepada orang tuanya bahwa selain mereka bisa membantu orang tua, dan saya juga harus berprestasi di bidang akademik. Satu di antara siswa berprestasi di sekolah ini adalah Nur Pianingsih. Akrab disapa Pia, murid pendiam ini mencatatkan diri sebagai yang terpandai di kelas, juga di sekolahnya.
Ketekunan Pia tidak lepas dari pendidikan orang tuanya yang berprofesi sebagai pemulung sampah di TPST Bantar Gebang. Prestasi Pia tentu saja tidak diimbangi dengan fasilitas apalagi lingkungan yang ideal. Inilah rumah tinggal Pia. Bukan rumah tembok ataupun kayu, hanya bangunan rangka bambu dengan atap sisa spanduk dan alas terpal bekas. Di sekitarnya bertumpuk sampah-sampah yang dipulung sang ayah setiap hari. Sepulang sekolah, Pia bertugas mengasuh adiknya. Saat sang ayah sudah pulang membawa sampah-sampah berharga, Pia pun turut memilah sampah. Prestasi Pia di sekolah adalah harapan bagi sang ayah. Sering belajar sih, nggak bosan-bosan. Suruh belajar gitu, jangan banyak main. Pengennya sih jangan sampai kayak orang tuanya gitu. Kalau bisa mah lebih sukses ke ininya gitu, dewasanya. Bagi Pia, tinggal di rumah tenda di antara tumpukan sampah bukan halangan untuk menggapai impiannya. Setiap sampah yang dipilih dan dipilahnya merupakan kesempatan Pia untuk mewujudkan cita-cita. Nah, ini kan Pia di sekolah nilainya bagus nih. Di rumah belajarnya gimana, Pi, caranya? Enggak belajar. Hah? Kapan belajarnya? Kalau baca buku gitu kapan? Malam. Malam. Oke. Ini udah kelas 6 nih. Habis SD mau sekolah lagi nggak? Mau. Kemana? SMP. SMP. Citanya apa sih? Dokter. Dokter apa? Enggak tahu. Kenapa, Pi? Nih kan nilainya bagus nih. Bangga nggak, Bu? Seneng nggak, Bu? Seneng. Alhamdulillah. Harapannya apa buat Pia nih? Harapan biar jadi orang anulah sukses orang enak dah sama bagi nusa dan bangsa. Pia adalah satu dari jutaan anak Indonesia yang terus berjuang untuk menjadi cerdas di tengah kehidupan terbatas. Pensil yang mantap digoresnya setiap pagi, dan sampah yang sigap dipilahnya bersama sang ayah, suatu saat akan mengantarkan Pia tersenyum menikmati cita-citanya. Senyum penuh harapan anak-anak Indonesia. Yogi Tujuliarto, Bekasi. Baiklah, setelah menyimak video tersebut, diharapkan siswa dapat menyelesaikan tugas, yaitu secara berkelompok. Carilah berbagai prestasi yang telah diperoleh oleh siswa-siswi di sekolah kalian. Catatlah bagaimana prestasi tersebut diperoleh, laporkan di depan kelas secara berkelompok. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.